Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bambang Yudanto, anggota KKN PPM UGM periode Juni Agustus 2020. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya pengetahuan teknologi dan komputer. Sebelumnya, apakah itu teknologi? Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Teknologi memiliki banyak manfaat seperti menambah pengetahuan, membantu menyelesaikan pekerjaan, dan meningkatkan hasil pekerjaan. Berikut merupakan contoh manfaat teknologi di berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang pertanian. Para petani membutuhkan IT sebagai media untuk mencari pengetahuan mengenai berbagai hal, seperti pengelolaan usaha tani dan teknologi produksi. Contohnya adalah Desa Apps. Yang kedua adalah di bidang pendidikan. Para siswa menggunakan Internet of Things atau IoT dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya melalui tugas bersama. Ini termasuk juga penggunaan dalam bentuk sosial karena untuk bertemu juga. Contohnya adalah Google Meet. Yang ketiga adalah di tengah kondisi ini di mana masyarakat diimbau tidak bertatap muka dan keluar rumah, media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha. Contohnya adalah WhatsApp. Sekarang banyak yang menggunakan WhatsApp untuk media pemesanan dan sebagainya. Keempat, membuka atau memperluas lingkup usaha. Contohnya adalah e-commerce seperti Bukalapak atau Lazada atau Shopee, atau reseller juga mirip. Berikut merupakan faktor pentingnya IT. Yang pertama adalah new normal coronavirus atau keadaan yang sebelumnya tidak biasa kemudian dijadikan standar atau kebiasaan baru yang disebabkan oleh coronavirus. Ini menyebabkan turunnya omset bagi sejumlah usaha, khususnya pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Mereka mengalami penurunan omset karena berkurangnya potensi pembeli dan potensi demand. Kedua adalah revolusi industri 4 atau fenomena yang menggabungkan teknologi cyber atau internet dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia sama sekali. Ini merupakan contohnya. Industri pertama adalah tenaga uap, yang kedua adalah mesin atau konveyor, yang ketiga sudah mulai ada lengan robot, yang keempat merupakan penggunaan internet. Berikut ini merupakan grafik dampak pandemi terhadap usaha, khususnya pada usaha UMKM. Terlihat sebagian besar mengalami penurunan omset sebanyak lebih dari 30%. Hanya sedikit saja yang mengalami pertambahan positif atau tidak terdampak sama sekali. Dilihat dari sini, sebagian besar mengalami penurunan karena tidak go online atau tidak menggunakan internet atau teknologi sama sekali. Ini merupakan kendala memasarkan lewat internet. Sebagian besar belum mampu menggunakan internet atau tidak adanya pengetahuan tentang usaha online. Ini merupakan contoh studi bidang teknologi. Siapa tahu ada yang tertarik. Yang pertama adalah elektronika dan instrumentasi atau ELINS, yang merupakan ilmu yang mengimplementasikan bidang instrumentasi yang didasarkan pada ilmu-ilmu di bidang elektronika dan komputer. Sebenarnya bidang ini lebih ke pembuatan benda atau softwarenya, juga perancangan teknologi pada industri.
Namun ini juga mempelajari tentang apa saja teknologi yang digunakan dan apa saja yang kira-kira bisa dikembangkan dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana jaringan komputer bekerja, bagaimana menyusunnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah teknologi informasi, yang merupakan ilmu yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu, menghasilkan, menerapkan, menyimpan, dan atau menyampaikan informasi. Bidang ini sebenarnya mirip dengan elektronika dan instrumentasi, hanya saja lebih fokus ke penerapan atau pemrosesan informasi atau jaringan internet. Berikut ini merupakan contoh dari studi bidang teknologi yang disebutkan tadi. Ini adalah contoh praktikum saya. Di sini membuat aplikasi termometer di smartphone, tapi ini sebenarnya cuma untuk mengkonversi satu suhu ke suhu lain, seperti Celsius ke Reaumur dan Fahrenheit. Yang ini adalah contoh aplikasi messenger yang terhubung melalui Bluetooth dari satu smartphone ke smartphone lain. Ini terbilang masih sederhana. Kemudian berikut adalah manfaat mempelajari teknologi dan programming. Mempelajari teknologi sendiri memiliki berbagai manfaat, seperti peka terhadap perkembangan teknologi, sehingga tahu teknologi apa saja yang bakal berguna, atau bagaimana menggunakan teknologi terbaru. Kemudian lebih mudah mendapat informasi yang diinginkan. Dan ketiga, membantu pekerjaan atau usaha. Lalu untuk belajar programming memiliki manfaat. Yang pertama, melatih memecahkan masalah. Ini karena dilatih berpikir sistematis dan logis. Seperti bagaimana program ini kok bermasalah dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memecahkannya, atau kira-kira bagaimana alternatifnya. Lalu yang kedua, remote working atau dapat dilakukan di mana saja. Programming memiliki banyak contoh dan sumber pembelajaran di internet, jadi bisa dilakukan di mana saja selama ada internet, atau bisa di-download dulu dan dipelajari kemudian. Kemudian menciptakan inovasi baru. Programming sendiri itu memiliki bidang yang luas dan bisa saja membuat aplikasi baru seperti antivirus Madaf, Desa Apps, atau yang lain. Lalu keduanya memiliki prospek kerja yang luas, seperti dosen atau guru, jadi pegawai negeri sipil, bekerja di BUMN atau swasta. Ini sendiri memiliki banyak kategori yang lain, seperti technical advisor atau yang lain. Lalu menjadi seorang wirausaha, bekerja sendiri. Lalu bekerja di bidang perminyakan dan pertambangan, ini kebanyakan di jurusan elektronika dan instrumentasi sebenarnya. Bekerja di bidang telekomunikasi atau kelistrikan, ini keduanya bisa, baik itu teknologi informasi atau ELINS. Software developer atau programmer juga sama. Dan terakhir, industri atau manufaktur, atau seperti engineer atau teknisi. Ya, itulah presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.